Awal-awal adanya pondok ini dulunya sekitar tahun 2005, yang bermodalkan 3 ruangan kelas yang sangat sederhana dengan niat mendidik anak bangsa menjadi generasi insani yang beriman dan berakhlak mulia. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi Allah Allah anta ba'dallahi mu'tamadi fabidunyaya Terkait trik dan cara pihak pondok untuk mendapatkan santri dan santriwati, Abuya Kariman sebutkan tidak memiliki cara-cara tertentu, selain daripada berdakwah ke berbagai daerah, maupun di 12 kabupaten kota di Riau sendiri, termasuk Sumatera Barat, Kepri hingga ke Sumatera Utara dan sekitarnya. Saat ini Pondok Pesantren Darul Quran Kariman ini akan sudah menamatkan santri dan santriwati angkatan ke-13 untuk tahun 2024 ini. Assalatu wassalamu alaik ya Imam al-Mujahidin ya Rasulullah. Menjelang milad ke-17 pada tahun 2024 Masehi ini, Pondok Pesantren Darul Quran Kariman, Jalan Raya Kubang Panam, Pekanbaru Riau, atau tepatnya di perbatasan antara Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, terus menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pengembangan Pondok Pesantren Darul Quran Kariman yang bertumpu kepada kurikulum Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam dikuatkan dengan pembelajaran kitab sebagai ciri khas pondok pesantren. Sekolah ini melaju dan berkembang memberikan ilmu agama dan umum sesuai dengan perkembangan zaman. Pondok kita ini berdiri dengan tujuan menciptakan kadar-kadar umat, mencetak pemimpin yang Qur'ani, berilmu, beriman, beramal soleh, berakhlak mulia, serta berhasil guna yang bisa langsung dirasakan masyarakat dan siap terjun ke masyarakat. Begitulah Buya Kariman Ibrahim, pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Kariman, mengawali pembicaraan dengan kami. Dikatakan Abuya Kariman, awal-awal adanya pondok ini dulunya sekitar tahun 2005, yang bermodalkan 3 ruangan kelas yang sangat sederhana dengan niat mendidik anak bangsa menjadi generasi insani yang beriman dan berakhlak mulia. Tidak memiliki misi lain selain mencetak anak bangsa yang cinta Al-Quran dan berakhlak seperti Al-Quran. Pada saat itu, pada tahun 2024 ada tanah 5 titik di kawasan ini. Alhamdulillah, kita dapat 1 titik, yakni setengah hektar lebih sedikit. Kita beli tanahnya dan kita wakafkan ke umat. Akhirnya tahun 2005, mulailah kita gali pondasinya dan sempat berhenti akibat ada getaran tsunami Aceh saat itu. Yang getarannya saat itu luar biasa sampai ke sini. Itulah cerita Buya Kariman Ibrahim yang mendapatkan sanak turunan dari sang guru, pimpinan Pondok Pesantren Islamiyah Ampe Angkek Canduang Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini. Alhamdulillah, saat itu kita mendapatkan lokal 3, 1 untuk asrama, 1 untuk ruang belajar, dan 1 lagi untuk kantor. Dan jumlah awal santri kita hanya 18 orang. Karena masjid belum ada dan sekitar sini penuh dengan semak belukar. Jalan Kubang Raya pun belum diaspal, yang kalau sholat Jumat, anak-anak harus ke Simpang Panam. Kadang anak-anak numpang di pick up orang. Kenang Abuya Kariman Ibrahim. Nah, pada tahun 2026, maka pondok pesantren yang baru ada 3 ruangan ini pun diresmikan oleh Gubernur Riau Rusli Zainal kala itu.
Hingga sekarang sudah berkembang menjadi 21 ruangan belajar. 2 tahun yang lalu jumlah anak kita sampai 552 orang. Dan saat ini lebih kurang ada 400 santri dan santriwati baik di tingkat sanawiyah maupun aliyah. Begitu ungkap Buya, pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Kariman ini. Rinciannya, ada ruangan belajar 3 lantai, kantor, labor, masjid, pustaka, klinik kesehatan, aula serbaguna, gedung asrama putra dan putri, laundry, kantin, fasilitas olahraga, termasuk pengisian galon atau air isi ulang, dan pangkalan gas LPG 3 kg yang juga kita buka untuk masyarakat sekitar. Alhamdulillah, untuk pangkalan gas dan galon isi ulang ini membuat ekonomi kita sekitar pesantren berputar dan sangat membantu. Lanjutnya, ada juga fasilitas rumah pengasuh pondok dan asrama, serta rumah pimpinan pondok yang sudah disediakan dalam kompleks ini, termasuk klinik santri dan santriwati yang ada di dalam lingkungan pondok pesantren, yang tenaga medisnya didatangkan pondok dari luar, dan ada juga dari puskesmas setempat, yang sifatnya mengontrol santri dan santriwati sekali sepekan. Dikatakan Abuya Kariman lagi bahwa seluruh anak saat ini dipondokkan, walaupun rumah atau tempat tinggalnya berada di balik pagar pondok pesantren. Sebab itulah ciri khas pondok pesantren. Mereka beraktivitas belajar jam siang dan malam. Maka jika ada anak masuk ke pondok ini dan tidak mondok, maka pihak sekolah tidak bisa menerima. Selanjutnya kata Abuya, terkait ciri khas pondok kita ada 3. Pertama, Pondok Pesantren Darul Quran Kariman memiliki qiraatul kutub atau spesialis pembelajaran kitab. Kedua, Al-Quran. Bagaimana menjadikan santri dan santriwati hafiz Al-Quran, dan ada juga di jalur umum. Dan takhasus, kelas khusus memilih dan diseleksi. Program ini baru 2 tahun berjalan, dan sudah ada anak kita 2 orang yang hafal 30 juz. 2 bulan ini tinggal lagi mengulang murojaahnya saja. Dan terdapat memang ada 15 anak-anak kita penghafal Al-Quran di kelas khusus ini, tambah Abuya Kariman. Terkait trik dan cara pihak pondok untuk mendapatkan santri dan santriwati, Abuya Kariman sebutkan tidak memiliki cara-cara tertentu, selain daripada berdakwah ke berbagai daerah, maupun di 12 kabupaten kota di Riau sendiri, termasuk Sumatera Barat, Kepri hingga ke Sumatera Utara dan sekitarnya. Kita tidak bermuluk-muluk cara mensosialisasikan pondok kita ini hingga diketahui sampai ke luar Riau. Hanya dengan cara berdakwah inilah kita sampaikan kepada orang tua anak-anak. Pondok pesantren yang sesuai dengan paham orang tua. Sebab inilah sosialisasi kita yang sesungguhnya di dunia ini. Jelas Abuya Kariman singkat. Sehingga banyak calon wali santri saat mendaftarkan anaknya ke pondok pesantren ini mengaku mereka mengetahui sekolah ini dari dakwah Abuya Kariman lewat media atau channel dakwah yang Abuya lakukan, di samping selebaran sejumlah brosur, pamflet, dan media promosi lainnya. Makanya yang ketiga, keunggulan kita ini sosial. Jadi ada tadi kitab, ada namanya Al-Quran, yang ketiga sosial. Sosial itu bergerak daripada penyelenggaraan jenazah. Nah, jadi anak-anak kita bila ada yang meninggal, biar masyarakat, guru-guru, keluarga, itu anak-anak kita turun tangan semua. Oh, dulu ada guru kita meninggal, turun tangan. Kemudian ada juga guru kita di sini ini dikebumikan. Itu seluruh proses anak kita. Saat kami tanya bagaimana peran serta pemerintah terhadap perkembangan pondok pesantren saat ini, dia menjawab bahwa pihaknya sangat bersyukur. Pondok-pondok di tanah air ini sesuai dengan historisnya berdiri atas nama pribadi, keluarga, kelompok-kelompok yayasan yang tumbuh dan berkembang bak cendawan di musim hujan. Melihat perkembangan pondok-pondok pesantren itu banyak berdiri, saya sangat bersyukur. Umat banyak memiliki pilihan dan tentu faedahnya sangat banyak juga. Saat ini, anak-anak kita tak perlu jauh-jauh harus bersekolah agama. Cukup di negeri kita sendiri, cetusnya menggambarkan. Seperti saat ini, para guru pondok pesantren Darul Quran Kariman pun banyak dari alumni Jawa, Canduang, termasuk dari Riau sendiri. Ketiga keunggulan pondok pesantren kita di bidang sosial, bergerak di bidang penyelenggaraan jenazah. Anak-anak kita sudah bisa mandiri ketika ada yang wafat. Seperti dulunya ada guru kita yang meninggal. Anak-anak kita yang melakukan fardu kifayahnya. Ingat Abuya yang saat itu dirinya berada di Madinah. Maka banyak lagi program belajar pondok dan umum yang sudah dilakukan santri dan santriwati Darul Quran Kariman. Kalau setiap petang Kamis anak-anak baca Yasin, Ba'da Isya dilanjutkan dengan selawatan yang diiringi hadrah, paparnya. Saat ini Pondok Pesantren Darul Quran Kariman ini akan sudah menamatkan santri dan santriwati angkatan ke-13 untuk tahun 2024 ini. Di samping perguruan tinggi dalam negeri, alumni kita juga menyebarkan guna mengenyam pendidikan ke Malaysia, Mesir, Sudan, Maroko, Lebanon, atau negeri Sam. Tahun lalu juga ada 2 orang anak kita yang lulus di Mesir.
Malahan kemarin ada anak kita yang disewa jadi imam di Malaysia. Beber Abuya dengan bangga.